Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Dina Fitratil Yusra, akan membahas tentang penyakit endemi yang ada di Indonesia. Apa sih penyakit endemi? Penyakit endemi apa saja yang ada di Indonesia? Dan bagaimana cara menanggulangi penyakit endemi tersebut? Di suatu daerah tertentu dan tidak menyebar dengan cepat ke daerah lainnya. Penyakit endemik kemunculannya terjadi secara konstan dan bisa diprediksi. Jumlah penderita penyakit endemik biasanya tidak akan terlalu jauh berbeda dari tahun ke tahun. Atau biasa dikenal dengan DBD, merupakan suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang telah terinfeksi virus Dengue. Nyamuk ini hidup dan berkembang biak di tempat-tempat yang menampung air bersih. Kita dapat mencegah penyakit demam berdarah Dengue atau DBD dengan cara 3M. Yang pertama, yaitu menguras. Kuraslah bak mandi, vas bunga, ember penampungan air, atau tempat-tempat yang terdapat genangan air bersih lainnya. Hal ini untuk menghambat perkembangbiakan nyamuk Aedes yang bersarang dan bertelur di air yang bersih. Yang kedua, yaitu menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada supaya tidak meninggalkan telur di dalam penampungan air tersebut. Yang ketiga, yaitu mengubur. Kuburlah barang-barang bekas seperti kaleng bekas atau botol bekas di dalam tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak menjadi sarang nyamuk. Hepatitis merupakan penyakit suatu peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Berdasarkan infeksi virusnya, hepatitis dibagi menjadi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis A ditularkan melalui pencemaran kotoran pada makanan, minuman, air, dan sanitasi. Gejala awal penderita hepatitis berupa demam, sakit kepala, mual, muntah, dan pembengkakan pada hati. Hepatitis A ini dapat dicegah melalui menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hampir mirip dengan penyebab hepatitis A, serta pencegahan hepatitis E, yaitu penerapan hidup sehat dan bersih. Ditularkan melalui kontak seksual dari ibu ke bayi dan dari transfusi darah. Transfusi darah ini biasanya tertular melalui jarum suntik yang tidak steril. Pencegahan hepatitis B ini melalui vaksinasi. Hepatitis C menularannya melalui kontak langsung dengan darah, umumnya melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian. Pencegahan terhadap hepatitis C yaitu dengan cara menghindari hal-hal yang beresiko dengan hepatitis C. Hepatitis D sendiri merupakan kelanjutan dari hepatitis B.
Kusta atau lepra merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium lepra. Kusta menyerang beberapa bagian tubuh, di antaranya adalah syaraf dan kulit. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit kusta yaitu kulit mengalami bercak putih atau merah seperti panu dan kesemutan hingga mati rasa pada syaraf tepi. Adanya gerakan terpadu untuk memberikan informasi mengenai penyakit kusta terhadap masyarakat, terutama di daerah endemik, merupakan langkah penting dalam mendorong para penderita untuk mau memeriksakan diri, mendapatkan pertolongan pertama, dan agar mereka tidak dikucilkan oleh masyarakat. Diagnosa dini dan pengobatan yang tepat merupakan pencegahan yang paling baik untuk mencegah kecacatan dan mencegah penularan kusta lebih luas. Filariasis atau dikenal sebagai penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular yang disebabkan infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk sebagai perantara penyakit ini. Penyakit ini menyebar hampir di seluruh Indonesia. Penyakit kaki gajah memberikan dampak yang bersifat menahun, dan bila tidak mendapat pengobatan, maka akan terjadi pembengkakan di beberapa anggota tubuh lainnya, seperti pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara, sampai pembengkakan pada alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, serta menimbulkan dampak psikologis bagi penderita dan keluarga. Gejala yang ditimbulkan pada penderita yang terinfeksi oleh cacing filariasis ini yaitu demam selama 3 hari. Demam ini akan sembuh apabila penderita istirahat. Sedangkan demam ini akan muncul lagi apabila penderita beraktivitas seperti biasanya. Demam ini akan berlangsung selama 3 hari. Tidak semua penyakit kaki gajah memiliki gejala yang sama, namun di dalam tubuhnya terdapat cacing filaria. Penyakit ini ditularkan dari penderita yang sudah menderita penyakit kaki gajah ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Karena saat nyamuk menggigit, maka nyamuk itu juga membawa lava yang terkandung dalam darah yang digigit atau darah yang dihisap. Semua jenis nyamuk dapat menularkan penyakit kaki gajah, seperti nyamuk rumah, nyamuk hutan, nyamuk got, nyamuk rawa, dan nyamuk sawah. Kita dapat mencegah penularan kaki gajah ini, yaitu melalui minum obat pencegah kaki gajah dalam sekali setahun minimal 5 tahun sekali.
Semakin banyak orang yang minum obat pencegah kaki gajah, maka semakin banyak pula orang yang tidak beresiko terkena penyakit kaki gajah. Yang kedua, menghindari gigitan nyamuk dengan cara memasang kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk, mengoleskan lotion anti nyamuk atau spray nyamuk, menutup ventilasi dengan kawat kasa, serta memberantas nyamuk dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh suatu parasit yaitu Plasmodium. Plasmodium berkembang biak di daerah tertentu. Biasanya, Plasmodium ini berkembang biak di dekat pantai dan dekat dengan pohon bakau. Malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun, di beberapa provinsi di Indonesia masih banyak yang menderita malaria, terutama di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat. Gejala malaria timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui 3 tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat, dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali atau tertiana, atau 4 hari sekali, quartiana. Agar kita tidak tergigit oleh nyamuk. Yang kedua, setiap lubang ventilasi ditutup dengan kawat anti nyamuk. Yang ketiga, pintu harus dipasang dengan door closer agar otomatis tertutup sendiri. Selanjutnya, yaitu penggunaan lotion anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Sekian pembahasan materi penyakit endemi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu sumber media yang dapat membantu dalam belajar tentang penyakit endemik dan penanggulangannya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit endemik tersebut. Sekian, dan sampai jumpa lagi di pembahasan materi berikutnya.
Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.